manunggaling kaulo Gusti, memasuki gerbang spiritual, bergerak bersama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis dan keuangan, manajemen ilahiyah, serta tips sukses mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pengalaman paling luar biasa dalam bulan suci Ramadan adalah ketika seseorang mendapat anugerah pencerahan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencerahan spiritual adalah sebuah kondisi di mana pikiran dan kalbu kita mendapat informasi langsung dari Allah. Biasanya Allah menyampaikannya melalui percikan cahaya Allah yang ada di dalam diri atau ruh. Sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jiwa seseorang yang membangkitkannya untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, itulah yang disebut ilham. Karena itulah, dalam berproses mendapat pencerahan dari Allah, jiwa kita harus dapat melampaui kesadaran fisik menuju kesadaran jiwa suci. Untuk selanjutnya sampai pada kesadaran ruhani, atau kita sebut juga dengan istilah kesadaran spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kesadaran spiritual merupakan kesadaran diri yang muncul dari keyakinan untuk menjalin hubungan garing konektivitas dengan kekuatan yang maha kuasa. Zat yang menciptakan, memelihara, dan menguasai semesta untuk mendapatkan nilai dalam kurung makna, arah, dan tujuan kehidupan. Maka dari itu, kesadaran spiritual adalah sebuah jembatan bagi kita untuk menggapai anugerah Sang Pencipta.
Jika ingin mendapat kesadaran ruhani, maka tanggalkanlah beban-beban dosa. Lepaskan segala jeratan hawa nafsu yang menyesatkan. Hindarilah perbuatan keji dan jauhi kemaksiatan, supaya merdeka dari cengkeraman angkara murka, sehingga kita bisa berenang dalam lautan anugerah dan ampunannya menuju samudra tauhid yang sejati. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, marilah kita melakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam. Menembus batas kemanusiaan, terbang membubung ke angkasa, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, menghadapkan jiwa raga ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mengetuk pintu langit. Mohon dibukakan gerbang spiritual, supaya tersingkap hijab yang selama ini menjadi tembok pembatas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terkoneksi dengan sumber dari segala sumber cahaya. Maka terjalinlah relasi yang harmonis dengan Sang Pencipta. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketersingkapan hijab atau kasyaf merupakan karomah atau karunia Allah yang diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Kasyaf dapat diartikan terbukanya tembok pemisah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melihat, merasakan, dan mengetahui hal-hal gaib yang sulit diterima oleh akal sehat. Dengan demikian, bisa memandang yang satu dalam yang banyak, dan memandang yang banyak dalam yang satu. Akal dan spiritualitas pun tersambung ke alam gaib dan kekuatan-kekuatan malakutiah. Mereka pun merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Sehingga hilanglah ketergantungan kepada selain Allah. Sejak saat itu, mereka tidak pernah kesepian, karena selalu menghadirkan perasaan
melihat Allah atau perasaan Allah sedang melihat apapun yang sedang dikerjakan. Maka dari itu, dirinya dapat merasakan nikmatnya manunggaling kaulo Gusti. Manunggal dengan iradat dan kudratnya dalam segala aspek kehidupan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manunggaling kaulo Gusti terjadi karena telah mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu membiarkan Allah bekerja mengurus ciptaannya melalui dirinya. Dia menjadikan dirinya sebagai satu di antara instrumen Allah ketika mengurus alam semesta. Maka sejak saat itu dia pun bergerak bersama Allah, mengikuti iradat dan kudratnya dalam setiap gerak dan langkahnya. Karena bergerak bersama Allah, maka dia tidak akan menemui jalan buntu. Apapun masalah yang dihadapi, sesulit apapun tantangan yang menghadang, dia yakin Allah akan selalu memberi solusi. Sebagaimana hal tersebut dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 2. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dia memilih untuk setia berserah diri pada rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, dia menyadari jika berfokus kepada kemampuan dan kepintaran semata dalam mengatasi problematika kehidupan, justru akan melemahkan imannya. Sedangkan ketika kita mendahulukan iradat dan mengikuti kudrat Allah dalam hidup daripada keinginan sendiri, banyak konflik dan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Tolak ayat 3. Yaitu yang mencukupinya. Ar-Rabi' bin Husaim berkata, dari segala sesuatu yang menyempitkan dan menyusahkan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, Allah menyelesaikan masalah kita dengan caranya,
Maka bersyukurlah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Karena itulah, Kasyaf merupakan anugerah yang selalu didambakan oleh umat muslim di setiap bulan Ramadan. Bukan tanpa alasan, terbuka hijab disebut sebagai anugerah luar biasa. Karena Kasyaf merupakan rahmat yang tiada tara kepada hamba yang dikasih sayanginya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, untuk itulah kita perlu iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Sehingga dalam kesunyian iktikaf kita bisa menjemput dan berusaha menemukan nilai tertinggi dalam perjalanan spiritual kita di bulan suci ini. Pada saat iktikaf, sekeliling kita adalah ruangan masjid yang memiliki vibrasi positif terhadap siapapun yang iktikaf di situ. Vibrasi ini akan memudahkan kita untuk sambung lurus dalam kurung connected ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal selama ini hal tersulit yang menjadi hambatan dalam beribadah adalah sambungnya hati lurus ke Allah. Masjid adalah sebaik-baiknya tempat untuk membersihkan diri, beribadah, zikir, dan berdoa memohon pertolongan Allah. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surat At-Taubah ayat 8. Yuk kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita selama iktikaf di Masjid Baitur Rahman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, marilah kita beribadah dengan khusyuk dan penuh cinta, sehingga kita pun merasakan ketenangan dan ketentraman hati. Selanjutnya, dalam kesunyian iktikaf, kita perlu melatih diri untuk manunggal dalam mengikuti iradat dan kudrat Allah. Sehingga kita bisa bergerak bersama Allah. Diawali dengan mendiamkan segala gerak, bagaikan orang mati sebelum mati. Antal mauta
qabla mauta. Selanjutnya, dalam diam, kemudian bergerak ke dalam diri. Dari sinilah bermula jalan untuk mencari rahasia Allah, rahasia hidup dan mati, sehingga kita tahu membedakannya supaya selamat di dunia dan akhirat. Selanjutnya, dari dalam diri, kita bergerak keluar, menembusi alam lahiriah untuk sempurnakan alam kehidupan, supaya selamat akan keadaan. Semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, gerak yang berlaku pada manusia ketika di dalam pengamalannya, ketika menyelam ke dalam diri, pada saat menerawang ke alam semesta, itu sebenarnya adalah gerak Qudratullah. Itulah hakikat gerak Allah. Maka padanya pula mendatangkan daya-daya gaib, tenaga kehidupan atau nuril hayat, yang merupakan suatu tenaga serbaguna untuk kita. Sehingga tangan dan kaki yang bergerak sendiri itu merupakan dalil nyata bagi kita yang membawa maksud iradat dan kudrat Allah. Sedangkan rasa yang terasa di ujung jari-jari kita, itulah sebenarnya pancaran iradat dan kudrat ilahi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pancaran tenaga kudratullah itu memancar menembusi alam badan diri melalui 10 pintu, yaitu jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Melalui rasa yang terasa di ujung jari itulah kita memperkuat dan mempererat hubungan dengan Allah. Menjalin hubungan dengan Allah adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup di dunia. Pasalnya, walau bagaimanapun, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus selalu bersama Sang Pencipta. Jika gerak kita dalam amal soleh sejalan dengan iradat Allah, itulah sesungguhnya gerak Qudratullah. Yaitu gerak Allah yang membuat hidup kita lebih indah. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini
sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.